Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami Dewani Duren. Hari ini Senin tanggal 24 April tahun 2023. Pagi ini kembali Dewani Duren menyapa. Setelah tadi subuh, sholat subuh ya, kami pergi ke pasar jalan kaki kurang lebih PP 1,5 kilo, lumayan berkeringat. Biasanya kami masak ya, kebetulan saya hobi masak teman-teman. Jadi hari ini kami tidak masak karena kemarin kita masak ayam pedas, masakan khas Banyuwangi, masih ada dan saya yakin masih cukup. Kalau nginep semalam lebih enak. Teman-teman, hari ini Dewani Duren akan berbagi begini. Saat ini cara kita berkebun durian itu sudah pada level apa? Nah, Dewani Duren mencoba membaginya menjadi tiga level, 3 tingkatan. Ya, yang pertama, apakah kita masih main dengan kohe-kohean? Ya, apakah kita masih dalam berkebun hanya sebatas mengandalkan nutrisi dari bahan kohe saja? Atau yang level kedua, nutrisi esensialnya sudah tercukupi. Kemudian level yang ketiga adalah kita sudah bermain dengan asam amino, ya, kita sudah bermain dengan mikroorganisme, kita sudah bermain dengan asam humat, asam sulfat, dan lain sebagainya. Karena ini sangat menentukan ya kualitas pertumbuhan tanaman kita dan tentunya kualitas buah yang nanti akan dihasilkan. Ya, kenapa saya ngomong seperti ini? Karena teman-teman ya jujur saja, cara berkata kita kebanyakan masih sangat memprihatinkan. Ini saya ngomong tidak asal ngomong nih, ya. Level kita masih sangat jauh dengan tetangga sebelah kita, negara tetangga kita, apalagi kalau dibandingkan dengan negara-negara di Eropa sana, di negeri Cina, kita sangat jauh tertinggal. Karena memang masih banyak dari kita beranggapan bahwa bertani ya cukup seperti itu aja. Padahal yang namanya ilmu pengetahuan itu sudah jauh sekali berkembang. Nah, sekarang kita coba kita evaluasi, kita tengok apakah kohe salah enggak? Tidak salah. Tetapi teman-teman bisa lihat hasil dalam kualitas buah yang dihasilkan seperti apa. Ya, kohe memang mengandung nutrisi teman-teman. Tetapi menurut pengetahuan kami jauh dari cukup. Baik unsur nitrogennya, baik unsur fosfatnya, baik unsur kaliumnya, magnesiumnya mungkin malah nggak ada. Nah, itu teman-teman. Kemudian kalau kita sudah menginjak yang esensial, nah esensial itu paling dasar cara berkebun kita, ya, kecukupan makro dan mikro. Apakah di dalam tanah ada, tetapi karena diambil terus tanpa pernah diisi, lama-lama kayak habis. Ibaratnya begini teman-teman. Teman-teman punya uang tabungan di bank.
diambil terus tanpa diisi, habis. Sama, tanah kita juga seperti itu. Ya, tanah kita juga seperti itu. Kalau diambil terus tanpa pernah kita masukin dari luar, ya lama-lama akan habis. Dampaknya pada tanaman kita. Nah, nutrisi esensial itu apa? Kenapa disebut esensial? Esensial itu artinya apa, teman-teman? Fungsinya tidak bisa digantikan yang lain. Dan harus ada dan tersedia. Sehingga tanaman kita tambah bisa tumbuh dengan baik. Nah, nutrisi esensial itu ada makro dan mikro. Sering ini saya ngomong berkali-kali. Makro dan mikro. Makronya apa? Kenapa disebut makro? Makronya adalah nitrogen, fosfor, ya, fosfat sama kalium. Kenapa dibutuhkan dalam jumlah disebut makro? Karena dibutuhkan dalam jumlah banyak. Makanya disebut dengan makro primer, utama. Ya. Teman-teman bisa menggunakan pupuk NPK. Tapi kami ingatkan, ya, tanaman itu perlu nitrogen dalam jumlah banyak. NPK itu N-nya hanya 16, kurang. Menurut kami yang baik adalah di atas sekitar 40. Urea sebenarnya yang paling baik. Cuman masalahnya, ya, banyak yang terbuang urea itu, pupuk tunggal. Jadi teman-teman harus bisa mencampur. Kalau kami biasanya kami tambahkan dengan ZA, kami dari sana akan mendapatkan bonus sulfur. Ya, bonus sulfur. Ya, sulfur itu masuk apa? Makro sekunder. Nah, tadi makro primer kan? Nah, setelah makro primer ada makro sekunder. Dibutuhkan dalam jumlah relatif banyak. Apa saja yang masuk makro sekunder? Ada magnesium, kalsium, dan sulfur. Ya, ada 3. Magnesium, kalsium, dan sulfur. Nah, teman-teman sudah enggak itu sediakan makro primer dan makro sekunder? Kalau belum, cepat-cepat deh sediakan. Kemudian yang ketiga adalah mikro. Kenapa disebut mikro? Dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Tetapi kalau tidak tersedia, akibatnya bisa fatal. Ya, tanaman tidak bisa tumbuh maksimal karena memang meskipun sedikit sifatnya esensial, perannya tidak bisa digantikan dengan yang lain. Ya, yang masuk mikro itu apa saja? Di sana ada boron, molybdenum, zinc, mangan, zat besi, ya, klor, silika. Itu masuk unsur mikro. Pertanyaannya adalah, sudahkah teman-teman berikan itu? Nah, tingkatan yang kedua ini, level yang kedua ini, coba teman-teman evaluasi. Sudahkah itu tercukupi dengan baik? Kalau belum, ya jangan minta tanamannya kualitasnya bagus. Ya, jangan minta tanamannya bagus. Ya, kata orang Jawa, ono rego ono rupa. Ya, kualitas yang bagus tidak mungkin dihasilkan dari bahan yang tidak berkualitas. Ya. Nah, sudahkah teman-teman sudah masuk ke level yang ini? Ini sebenarnya bukan apa ya? Bukan apa ya? Bukan istilahnya, masih kita level dasar nih, teman-teman. Ya, karena itu kebutuhan esensial. Nah, yang ketiga, apakah teman-teman sudah pernah aplikasi yang namanya asam humat, asam fulfat, dan lain sebagainya? Kalau sudah level 3 ini berarti kita sudah naik kelas, teman-teman. Cara berkebun kita jauh lebih baik.
meskipun masih kalah dengan mereka itu. Nah, sudahkah pernah aplikasikan itu yang namanya asam humat, asam folvat dan teman-temannya? Kemudian sudahkah teman-teman menggunakan yang namanya asam amino? Asam amino macam-macam, ada untuk yang generatif, ada yang untuk vegetatif. Pertanyaannya, sudahkah pernah teman-teman aplikasikan? Yang ketiga adalah, apakah teman-teman juga sudah menggunakan mikroorganisme? Mikroba. Di dalam tanah ada, tetapi kalau tidak dipelihara mati, teman-teman. Ya, tidak dipelihara, tidak tahu caranya, akan mati. Nah, kalau sudah level 3 ini, saya yakin tanaman teman-teman bagus dan tidak mudah diserang oleh yang namanya penyakit. Karena di level 3 ini ada mikroorganisme, di sana ada trichoderma, mycorrhiza, macam-macam ya, bakteri-bakteri yang sangat menguntungkan yang mampu ya menahan serangan penyakit yang menakutkan ya, seperti kanker batang, antraknosa, awar daun, ya, Phytophthora, jamur akar putih, ya, karat daun dan lain sebagainya. Nah, ini jadi renungan. Kenapa saya bilang renungan di Lebaran? Karena apa? Lebaran ini kita lagi libur. Nah, coba teman-teman evaluasi. Cara berkebun teman-teman itu sampai hari ini sudah ada di level mana? Kalau masih level 1, jangan pernah punya mimpi. Ya, kita akan mampu bersaing dengan negara tetangga kita. Kalau masih di level 2, jangan juga ya berpikir untuk bersaing ya dengan negara sebelah. Tetapi kalau kita sudah masuk ke level yang 3 tadi, insya Allah ya kita bisa bersaing dengan negara-negara tetangga, dengan catatan kita juga menerapkan teknologi yang sekarang semakin maju. Nah, sekarang teman-teman tinggal dipilih mau yang di mana. Semua itu pilihan, tidak ada yang melarang, dan teman-teman renungkan, evaluasi hasilnya seperti apa. Apakah mau seperti itu aja atau pengen naik kelas? Atau yang tadinya naik sepeda motor, apakah tidak ingin naik mobil? Yang tadinya mobilnya Avanza, apakah tidak ingin naik Pajero? Apakah tidak mau pengen naik Alphard, Lamborghini? Semuanya adalah pilihan, dan itu ada pada diri teman-teman masing-masing. Silahkan direnungkan ya di bulan Lebaran ini. Oke teman-teman ya, tetap semangat ya dalam berkebun durian. Dalam suasana Lebaran kami masih juga mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan pada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.